Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Padang, Bapak Del Fauzul SPD MPD, dan pada hari ini saya minta waktu Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin. Assalamualaikum Pak Dan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita mulai saja wacaranya Pak. Oke. Baik Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema ini sebenarnya kita kan secara konsep kita akan dihadapkan kedua pilihan. Yang keduanya tentu apapun hasil keputusan kita sebenarnya keputusan kita benar. Nah, tetapi benar dimaksud di sini tentu ada sisi-sisi yang mempengaruhi. Nah, kembali kita kepada topiknya, yaitu masalahnya apa dulu gitu kan. Nah, jadi itu nanti tentu kita identifikasi dulu, tentu baru kita mengambil keputusan. Ya Pak, menarik sekali jawaban yang telah Pak berikan. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Kalau masalah itu ya kita rasa yang pertama seperti yang Pak sampaikan tadi, pengaruh terhadap nama baik sekolah mungkin itu salah satu mungkin ya, tetapi kita dalam rangka meningkatkan kualitas, terutama kita bertolak dari kualitas proses, tentu yang terutama di situ yang terpenting bukan itunya, tetapi bagaimana keberpihakan kita kepada siswa, di mana ketika siswa telah dipercayakan untuk mendapatkan ilmu di sekolah sesuai dengan bidang kompetensinya, tentu si orang tua dan siswa itu sendiri tentu berharap anaknya berhasil. Nah, dilema yang terjadi mungkin antara siswa yang katakanlah nilai kompetensinya rendah, kemudian di satu sisi maksudnya dia punya kelebihan lain di bidang lain di luar akademik itu sendiri. Nah, kan pertimbangannya di situ ya. Nah, kalau kita melihat ini terlepas dari nama baik sekolah, yang penting kita harus pertimbangkan dulu bagaimana kebutuhan siswa. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya kepala sekolah, tetapi tentu dimulai dari guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik Pak, untuk langkah-langkah prosedural Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Nah, seperti yang dikatakan tadi, untuk menetapkan satu keputusan, meskipun mutlak keputusan akhir itu di kepala sekolah atau di pimpinan, tetapi kita tentu perlu langkah-langkah. Pertama tentu identifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi, tidak hanya kita mendengar sepihak tentang sesuatu kejadian, tetapi kita mengumpulkan dari berbagai pihak yang ada di sekolah, kemudian juga diskusi dengan tim, kemudian hasil-hasil diskusi itu tentu kita kaji ulang, kita evaluasi. Nah, kalau memang di hasil evaluasi dan pengkajian itu memang sudah terindikasi kepada sesuatu hal yang mengerucut terhadap hasil dari keputusan itu, nanti barulah itu yang akan kita tetapkan menjadi suatu hasil kesepakatan bersama yang diputuskan oleh pimpinan. Ya Pak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang efektifnya tentu yang pertama tadi, kalau kita sudah identifikasi, kita sudah bedah bersama, diskusi bersama dengan tim. Nah, tentu kita yang jelas bagaimana keberpihakan kita kepada siswa. Nah, itu intinya seperti itu. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau merencanakan waktu yang khusus gitu Pak? Ini tergantung situasi, bagaimana tingkat kasus itu ya. Terkadang kita memang dituntut untuk menyelesaikan sesuatu itu selesai di tempat, kan seperti itu, supaya terkadang begini, masalah di suatu organisasi, apalagi di sekolah kita yang tergolong besar gitu kan, dengan berbagai macam karakter yang ada, termasuk guru dan latar belakang pendidikan. Semua guru-guru kita berpendidikan tinggi, minimal S1, ada yang S2, bahkan ada
ada yang sedang menuju S3. Nah, tentu ini banyak asumsi-asumsi akan beredar. Nah, ketika persoalan itu kita anggap itu hanya persoalan yang bisa kita selesaikan di tempat, kenapa kita harus menunda-nunda penyelesaian gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau memang ini akan menyangkut banyak hal yang akan melibatkan banyak hal, nanti tentu kita perlu duduk bersama untuk mencari bagaimana solusi terbaik di antara masukan-masukan yang terbaik itu nantinya. Ya, terima kasih jawabannya Pak, sangat membantu dan sangat jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Seperti dikatakan tadi, sekolah kita sekolah besar, itu kita punya staf pimpinan yang semuanya telah terbagi sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Nah, tentu kita tidak bisa mengabaikan begitu saja fungsi-fungsi mereka. Seperti di sekolah ini, kalau bidang kedisiplinan tentu ada wakil kesiswaan, kemudian kurikulum juga seperti itu, ada bidang kurikulum, kemudian pembinaan lain di samping itu juga ada guru BK kita. Nah, tentu kita akan libatkan semua yang ada. Nah, dengan demikian tentu segala sesuatu yang terjadi tidak hanya final di kita, tetapi bagaimana ini merupakan keputusan yang kita ambil adalah merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi keinginan bersama. Dari semua hal ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan atau mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pembelajarannya saya rasa itu cukup banyak itu ya, banyak pembelajaran sebenarnya, hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang jelas intinya bagi saya selaku pimpinan di sekolah ini tentu keputusan mutlak itu memang sebenarnya tidak harus final harga mati, tetapi merupakan suatu, kita harus berpedoman kepada azas musyawarah. Meskipun hasil akhir bagaimanapun keputusan itu tentu tanggung jawabnya di kepala sekolah, tetapi apa yang kita tanggung jawabkan semuanya adalah hasil musyawarah yang kesemuanya kita tidak berharap karena dalam menetapkan suatu keputusan biasanya tentu ada pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kita berharap pihak yang merasa dirugikan ini tidak menganggap itu suatu kerugian bagi mereka, tetapi itu adalah suatu pembelajaran yang perlu menjadi pedoman bagi mereka nantinya. Demikian juga sebaliknya bagi pihak yang merasa diuntungkan, jangan berbesar hati dulu, karena itu bukanlah suatu keuntungan yang diperoleh mutlak atas dirinya, tetapi adalah hasil daripada perbandingan ketika adanya yang tidak pas. Tentu kita mengambil perbandingan mana yang terbaik. Saya rasa demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya dan apa yang Bapak jawab saya rasa sangat menarik sekali bagi kami dalam pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih Pak. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bebas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti terima kasih Pak sudah memberikan saya kesempatan hadir di SMK Taruna Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sekarang sedang berada di SMK Taruna, akan melakukan wawancara dengan Kepala SMK Taruna, yaitu Bapak Bebas Taruna. Baik Pak, selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana sikap Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin. Jadi untuk di sekolah, mungkin dilema antara guru dan siswa itu banyak terjadi. Ya. Terutama anak-anak yang punya kompetensi lebih dan sering meninggalkan sekolah barangkali dengan prestasi-prestasi olahraga maupun prestasi yang lain, yang ujung-ujungnya kan akhirnya anak kita tamat ini mencari lapangan pekerjaan tentunya. Ya. Jadi kalau memang dengan dia bersekolah, dia bisa memupuk mental mereka, memupuk kinerja dengan skill mereka, itu bisa nanti setelah tamatnya sukses, sekolah mendukung. Masalah nilai nanti tergantung sikap dan tingkah laku mereka.
Kalau mereka bersikap laku yang baik dan segala macam, sekolah siap membantu. Baik, Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebaikan? Nah, ini memang keputusan dan kebijakan ini memang kepala sekolah dalam hal ini tidak mengambil kebijakan sendiri, tapi juga nanti dirimbaukan dulu supaya nanti kebijakan itu dan keputusan itu keputusan bersama. Karena kalau sudah keputusan bersama, nanti apapun kejadiannya kita bisa bertanggung jawab sama-sama. Karena untuk mengurus suatu organisasi itu memang memikirkan bersama, solusinya harus kita pecahkan bersama. Karena nanti kalau segala sesuatunya sudah bersama-sama, nah tentu nanti hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin kita bisa antisipasi lah ke depannya, bagaimana solusi yang terbaik ke depannya supaya tidak merugikan siswa, tidak merugikan guru, apalagi merugikan staf pimpinan sendiri termasuk kepala sekolah. Iya, Pak. Baik, Pak, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur sebelum mengambil keputusan apa saja yang Bapak lakukan? Jadi prosedur yang pertama yang jelas itu kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Karena tanpa data kita tidak bisa mengambil kebijakan maupun keputusan. Jadi berdasarkan data-data yang kita punya, nanti kita evaluasi, kita rimbaukan bersama-sama, baru kita bisa mengambil keputusan nanti berdasarkan data yang ada. Karena kalau tanpa data kita mengambil keputusan, nanti timbul persoalan lain. Dan namanya kita mengatasi persoalan, dapat mungkin tidak ada timbul persoalan setelah kita mengambil keputusan. Iya. Pak, kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik tadi, Pak, yang efektif itu, Pak, dalam pengambilan keputusan? Biasanya keputusan itu persoalan-persoalan seperti itu kita panggil dulu yang punya persoalan. Iya, betul. Ya, kita panggil, kita mendengarkan masukan dulu, bukan hanya satu pihak saja. Kita harus mendengar kedua pihaknya, baru nanti kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik. Ya, kalau nanti ada kekurangan, nanti bisa kita bersama-sama untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Diidentifikasi dulu semua masalahnya, Pak, ya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik? Apakah sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi yang namanya dilema etik, yang namanya etik itu tata krama, aturan. Jadi supaya etika itu jalan. Segala persoalan tentu kita menyelesaikan sesuai pada tempatnya. Karena situasinya dan kondisinya kita harus paham dulu. Mungkin kita di situasi yang sama, persoalan yang sama terjadi, kita menyelesaikan di tempat itu. Tapi bisa saja nanti yang lebih fokusnya memang kita harus kita panggil untuk ruangan misalnya, membicarakan bagaimana persoalan itu bisa terjadi, ya, supaya lebih jelasnya nanti jangan kita sampai mempermalukan seseorang di depan orang banyak, karena itu akan berakibat yang kurang baik untuk jangka panjang ke depannya. Jadi saya rasa untuk penyelesaian persoalan etik itu memang dibicarakannya ibaratnya memang ada tempatnya dan dijadwalkan waktunya, sehingga yang bersangkutan nanti kita menyelesaikan persoalan itu tidak timbul persoalan lain di belakang-belakang itu nanti. Karena memang itu sangat riskan sekali itu untuk kita di forum umum kita berdebat segala macam, nanti akan timbul hal-hal yang sangat memalukan barangkali bagi orang bersangkutan. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Jadi kasus-kasus dilema etik ini memang kita banyak pertimbangan, ya. Kita juga perlu meminta saran dari staf-staf lain, guru-guru yang menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan masukan-masukan yang diberikan barangkali
dan merupakan suatu bahan suatu sekolah dalam kebijakan nanti supaya nanti minimalisir kejadian-kejadian itu bisa diredam. Kalau bisa kasus-kasus yang terjadi itu bisa cepat diselesaikan, karena sampai membesar, dan itu kita bisa bersama-sama saling memahami tupoksi kita masing-masing. Karena selama ini kan banyak kita tidak mengerti tupoksi masing-masing, ya kadang-kadang saling menyalahkan. Jadi kita berharap kita saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga nanti jalannya suatu institusi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Kita akan berharap kita sama individu maupun kelompok-kelompok tertentu, karena di sekolah-sekolah dimanapun mungkin ada beberapa sekolah mungkin punya kelompok-kelompok. Ya, kalau bisa nanti memang kelompok-kelompok tidak ada lagi satu wadah saja keluarga besar. Kemudian nanti bisa kita menjalankan tugas dan tupoksi kita masing-masing itu nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Kepala Sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etik? Jadi intinya memang sesuatu organisasi, sesuatu wadahnya memang kebersamaan. Karena memang dalam agama pun kita diajak musyawarah. Karena kalau dengan hasil musyawarah itu sudah bisa kita terapkan, mungkin persoalan-persoalan yang terjadi ini akan merugikan siapa-siapa. Karena kita berkumpul ini kan untuk bersilaturahmi, untuk menjalani hidup lebih baik ke depannya, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang akan merugikan. Kita berharap persoalan-persoalan itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, karena tidak mungkin kita hidup ini tanpa persoalan. Dengan persoalan itulah kita menjadi lebih bertambah wawasan kita, dan juga bertambah pengetahuan kita mengenai kehidupan ini. Karena hidup kita ini kita perlu bersosialisasi dengan orang lain. Baik Pak Kepala Sekolah, mungkin itu saja bincang-bincang kita siang ini, dan terima kasih waktu yang telah Bapak sediakan. Mudah-mudahan dari wawancara kita ini bisa bermanfaat juga untuk kemajuan SMK Taruna ke depannya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak.